Jadi tauhid itu dua kalimat syahadat, maknanya variasinya banyak sekali. Kalau ada saudara-saudara sesama manusia yang tidak beragama Islam lalu masuk di dalam Islam, maka dia harus melafalkan dua kalimat syahadat. Nanti kalau sudah betul-betul bersyahadat seperti kita, maka segala sesuatunya diukur menurut apa yang diyakini tentang Allah tentang Nabi Muhammad itu. Nanti kalau sudah meninggal, maka ditanya tentang pelaksanaan kalimat syahadat itu di dunia. Tetapi itu pendekatannya pakai iman, karena tidak seorang pun yang tahu kecuali nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Kalau ketika orang dimakamkan itu ditanya sama. Nah, mudah-mudahan malam hari ini salah satu perkaranya apa? Hidup itu harus mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Jadi sebagai orang yang bersahadat, ya itu ada kekuatan di dalam diri kita ini, namanya cinta. Bahasanya anak-anak itu cinta, begitu. Tergantung itu dikembangkan kemana cinta itu. Nah, kalau cinta tadi adalah sebuah kekuatan, maka juga dalam kitab Al-Qurtubi itu ada keterangan aslul a'mal kulluha wa al-mahabbah. Asal usul dari semua gerakan manusia dan mobilisasi manusia kesana kemari karena di dalamnya ada rasa cinta. Imma lijadli manfaatin atau lidaf'i madharatin. Ada kalanya mobilisasinya manusia, gerakan kesana kemari dan sebagainya, lalu lalanya manusia itu hanya dua. Dia ingin sesuatu dan dia tidak ingin sesuatu untuk menimpa dirinya. Jadi cuma ini saja, mengambil manfaat dari sesuatu yang dia kehendaki dan menolak madarat apa yang dia tidak kehendaki. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan potensi cinta itu kalau bisa salah alamat, tatanan masyarakat menjadi tidak baik. Maka cinta itu di dalam kitab Al-Qurtubi itu ada variasinya. Pertama, kalau cinta itu aspeknya ibadah, hanya kepada Allah, tidak boleh kita yang lain-lain. Oh, kalau begitu, kalau sudah ibadah itu ditegakkan atas dasar cinta kepada Allah, jawabannya iya. Ibadah akan menjadi serius, menjadi sungguh-sungguh, menjadi sangat berharap. Betul kalau memang dia meletakkan cintanya kepada Allah. Orang yang beribadah dengan ada kekuatan cinta ini, kata kitab Al-Qurtubi, orang itu tak terlalu merendah-rendahkan diri. Sekaligus apa? Takdim, mengagungkan. Tidak ada yang lebih agung, lebih kuasa, lebih ini kecuali Allah. Nah begitu. Tadallu wa takdim. Tapi ada kalanya cinta yang memang aspeknya non ibadah, tidak ibadah. Orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, manusia suka makanan tertentu dan sebagainya. Maka Pak Jalan dan saya diingatkan, ya, kalau orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu sangat aman. Jadi sangat aman itu ukurnya gimana? Kalau cinta itu bisa dipersentasi 50-50, yang untuk Allah berapa persen? 70-30, 90-10, 100-0%. Andai kata bisa dikalkulasi dengan begitu. Kalau kita mau jujur, sebenarnya 100% itu mencintai Allah dan Rasul.
itu diajak membahas surat Al-Baqarah ayat 165 dulu. Apa surat Al-Baqarah ayat 165 itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau ya'lamuna zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ada yang membantu menerjemahkan? Kalau tidak, saya sendiri. Ada yang membantu itu bisa bervariasi. Saya sendiri saja. Dan di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah, Anda antalan tandingan-tandingan itu ditanya Anda. Nah, tandingan Allah itu apa? Bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, bisa dirinya sendiri. Bisa dirinya sendiri. Tapi ini ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Yang dibahas itu bukan itunya, tapi yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintai tandingan-tandingan sebagaimana cintanya kepada Allah. Nah, itu kalau kalimat sebagaimana cintanya kepada Allah itu sama posisinya apa tidak iman? Sama. Kalau sama itu masih sudah mencapai derajat orang itu beriman? Belum, Pak. Nah, ini bukan karangan saya, ya. Jadi kan baca Praktek Agama ini terjemahan Praktek Agama. Di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan Allah, terus meletakkan cintanya kepada yang tadi sebagaimana cintanya kepada Allah. Jujur aja Pak ya, nggak ada orang di dunia ini yang tidak suka duit, betul Pak ya? Boleh atau tidak? Jangan Pak, sepertinya boleh. Orang punya kuasa, punya kewenangan gini-gini, senang Pak? Bisa menentukan apa saja? Durai, tentang apa saja, dominasi mencapai dunia dan kenikmatannya, boleh. Mencintai, boleh. Tapi kalau kayak ini sampai dipotong, sampai di situ aja, kata anak, gak bahaya. Harusnya dipotong sampai di situ. Tapi gimana supaya gak dipotong dan kita dapat pengertian dari ayat ini? Walladzina amanu. Nah, ini porsinya dengan itu Pak. Karena di awal tadi tidak menyebutkan orang beriman, ada manusia. Ya, di antara manusia. Tapi ayat berikutnya yang disebut dengan Masya Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Amat sangat cintanya kepada Allah. Ini rasanya Pak ya. Kita semuanya ini kalau tidak mencintai Allah, rasanya masih ini tidak jadi. Betul Pak? Iya. Ini kalau kita tidak mencintai Allah, mencintai Rasul, tidak mungkin kita kumpul sekian banyaknya orang. Padahal membahas tauhid ini rasanya sudah 9 tahun yang lalu sekarang. Ya. Jadi makanya tadi saya katakan cinta itu potensi, bisa energi ya, menggerakkan manusia sangat tergantung. Ya. Nah, bagi kita orang beriman tadi asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Walau yarawna zalamu idh yarawna al-'adzaba. Andai kata orang-orang yang zalim itu mengerti tentang adabnya Allah. Zalim itu maknanya ada berapa?
ini siapa, menerangkan apa, mungkin sudah lupa. Kira-kira begitu Pak ya? Itu hebatnya jadi ustaz itu begitu ya. Zalim itu orang bisa mendalimi diri sendiri loh. Ya, punya sehat, punya kesempatan, punya ilmu, punya harta, punya jabatan, tidak dipakai untuk kemaslahatan. Itu bukan mendalimi orang lain, dirinya sendiri. Sampai itu Pak punya kesempatan, punya kemenangan, punya jabatan, punya duit dipakai yang nggak benar, boleh sampai betul Pak ya? Mendalimi siapa? Diri sendiri. Betul Pak. Ya. Yang kedua mendalimi orang lain. Haknya orang itu dirampas. Nah, saya sering mengatakan haknya orang itu adalah paling prinsip hak untuk hidup manusia, ya, bukan orang siapa. Jadi yang memberikan hak hidup manusia itu Allah. Tugasnya masyarakat, tugasnya bangsa, tugasnya negara melindungi hak hidupnya manusia, tidak boleh merampas. Nah, yang ketiga adalah mundur zalim yang paling besar, yaitu mendolimi siapa? Allah. Kok bisa? Haknya Allah tak dikembalikan kepada Allah. Nanti dikagih sama Allah. Loh Mas, itu kan hak saya, maka kamu kembalikan ke saya. Apa yang Allah hanya kau itu? Nah, kan hak itu disembahkan satu-satunya saya. Kalau kamu tidak niatnya untuk saya, itu zalim. Kata surat Luqman, inna syirka la dzulmun. Nah, kata orang-orang yang zalim itu mengerti tentang adabnya Allah, dia itu kesimpulannya anna quwwata lillahi jami'an. Sesungguhnya kekuatan itu miliknya Allah. Tapi jenengan dan saya itu memahami dan mengimplementasi pengertian kekuatan semuanya itu miliknya Allah. Itu jangan ketika sudah mohon maaf tidak berdaya, ya masih berdaya gitu, mengakui kekuatan itu dari Allah. Nah gitu loh ya. Apa namanya, sama dengan inilah gitu. Di masjid sana jauh rek-rek itu ada pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan itu dari Sabang sampai Merauke itu salamnya itu nadanya itu semuanya. Tidak tahu, seperti ada memandu gitu. Nah, inna lillahi itu jangan diimplementasikan semata-mata ketika ada orang. Tidak. Karena makna ilahi bagus. Sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah. Dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada loh, menyadari kita ini miliknya Allah ya jangan ketika udah mati, ya masih sehat segar bukan gini loh. Nah, itu loh. Maka apa komentarnya Fauzan, saya Soleh Fauzan, walaupun orang tidak setuju pendapat-pendapatnya, tapi bagus menurut saya. Lama kana mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala huwa aslu din Islam. Ya, sebenarnya mencintai Allah itu kata Fauzan itu adalah aslu din Islam, atau din Islam mabniyun ala mahabbatillah. Agama itu didasarkan atau pelaksanaan agama itu didasarkan pada orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Itu kan sudah bolak-balik diterangkan buat kita semuanya. Kalau subuh-subuh dan di Facebook kemudian di masjid sana itu ada as-salatu khairum minan naum. Enak mana Pak? Ke masjid sama tidur lagi. Itu. Wih jangan ngomong. Ada kata jangan tanya saya, ya itu tidur berdoa.
Iya benar Pak. Tapi mengapa kok bergegas ke masjid bawa payung? Ada rasa cinta. Jadi cinta ini energi, ya, kekuatan yang bisa mendorong. Saya belum berpengalaman, tapi jangan mudah-mudahan sudah berpengalaman. Apa itu? Orang itu kalau rindu sama cucunya, ya, terus saya kan belum waktunya pulang dari kerja, dari mana pulang nggak begitu? Aku pulang nggak? Saya belum berpengalaman karena saya belum bermutu. Karena saya sudah 6 tahun, tapi alhamdulillah Allah menakdirkan belum berhenti. Ya, sini mengucapkan alhamdulillah, walaupun di sini sudah punya keinginan, betul ya? Jadi dilatih. Mudah-mudahan antara ini sama lisan ini sama. Ya, saya menangkan. Tidak ada yang salah urusan Allah. Karena saya bilang begitu. Jadi tadi jenengan misalkan rindu sama cucunya, karena orang itu berlapis-lapis ketika sudah besar, kalau punya cucu ganti cintanya itu pada siapa? Cucu, main-main gitu. Itu contohnya. Dan kemudian berikutnya oleh Fauzan dengan diajak membahas, ini sudah berapa kali gitu ya, ayat yang menerangkan posisinya manusia itu mencintai antara 8 poin dengan yang 3 poin. Nah, ini sekarang terjadi di masyarakat kita ini, ya, dan saya rasa tidak berakhir sampai tanggal 14 Februari, seterusnya akan begini. Dengan kita ini sekarang lagi rame-ramenya, ya. Apa itu? Saya terangkan terjemahnya dulu. Orang itu Pak ya, dengan saya tidak bisa diingkari. Mesti ada rasa cinta kepada satu bapak, yang kedua anak, yang ketiga saudara, yang keempat adalah suami dan istri, yang kelima keluarga. Betul Pak ya? Wis diulang lagi. Kalau bapak kita sukses, kalau anak kita sukses, kalau suami kita sukses, istri kita sukses, dalam arti yang melihat kasat mata senang, ya. Dan itu dicerita-ceritakan. Anak saya, keluarga saya, gitu. Loh, ini disebut di Quran, ya. Siapa kita tadi Pak? Loh, tetangga nggak masuk di sini. Iya, orang tua, anak, saudara, suami dan istri, keluarga. Yang lagi merusak tatanan masyarakat kita, 3 berikutnya. Jangan ikutan. Ya, apa itu? Berikutnya adalah harta benda yang kamu kumpulkan. Karena orang buang-buang harta benda enak dan gampang, ya, di mana-mana ya. Menurut bahasanya YouTube itu apa? Bansos. Harta benda yang kamu kumpulkan. Berikutnya, perdagangan yang kamu takut rugi. Ya, sekarang tak geser, mudah-mudahan tidak menyalahi tafsir. Kalau disebutkan perdagangan yang kamu takut rugi, boleh nggak digeser jabatan yang kamu takut digeser? Boleh apa tidak? Kenapa kok begitu? Perdagangan yang kamu takut rugi itu kenikmatan dunia. Bisnisnya orang semakin tinggi, profitnya semakin dia tambah senang. Jabatannya tambah banyak, tambah lama, tambah punya kewenangan luar biasa, tambah kontrol, tambah senang kan? Jadi wangi setan, tambah senang. Jadi itu disebutkan di Quran. Kemudian berikutnya rumah tempat
tipe berapa gitu ya. Tiba-tiba naik penghasilannya spektakuler 3-4 kali lipat ya. Andai kata Allah berkenan 1 bulan itu bisa terima bersih 50 juta misalkan begitu, wah luar biasa. Sekarang saya tanya dengan nuraninya manusia dan akal sehatnya manusia dan itu manusianya, mau nggak ada tipe rumah yang kecil atau hidup di kampung, mau nggak? Dari yang mana kira-kira? Iya, saya bacanya ayatnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan Muhammad, terangkan orang-orang itu. Namanya begitu. Jika bapakmu, anakmu, saudaramu, suamimu dan istrimu, keluargamu, yang 5 tadi Pak. Wa amwalun tarafumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Orang itu banyak. Duit berapa sisa kurang, betul Pak? Betul. Maka di dalam Islam ada infak, ada sedekah, ada zakat, itu dalam rangka salah satunya mendidik diri sendiri. Mendidik diri sendiri. Salah yang lain, ada infak, ada sedekah, ada zakat, itu dikandung maksud supaya orang lain, orang Islam itu rajin dari duit. Ya, kalau dia menggenggam duit, maka dia bisa infak, sedekah dan seterusnya. Atau menggunakan duitnya secara produktif, bukan konsumtif. Begitu bawa duit banyak, sakit motor di buku. Ya. Kemudian bicara tentang syawna kasada, perdagangan yang kamu tak uji, nanti kita sebutkan. Kemudian masalah itu terdahulu rumah tempat tinggal. Ini kan properti. Ketika saya baca ayat ini, jamaah itu saya tanya, Pak Bu, jamaah Nabi sudah ada bisnis bidang properti? Jangan dijawab tidak tahu, Ustaz. Tidak, itu sesama Nabi. Kita bisa memahami menganalisa tentang kemajuan ada bisnis bidang properti itu apa? Zaman Nabi tidak ada. Tapi oleh Al-Quran sudah disebutkan. Kalau 8 poin tadi, nah tengah-tengahnya ini Pak, adik-adik kalau akrab dengan bahasa Arab, itu tengah-tengahnya pakai takdir. Maksudnya apa takdir itu? Membandingkan antara 8 tadi dengan 3. Mana yang lebih dicintai? Itu loh Pak. Nah maksudnya di sini. Ahabba ilaikum itu pakai takdir, lebih kamu cintai yang 8 tadi Pak. Yang 5 urusannya manusia, yang 3 adalah urusannya harta benda. Lebih kamu cintai daripada apa? Minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Kalau 8 tadi lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, cintamu kepada perjuangan. Apa kata Allah? Kalau Rasul kata ya Allah bihamdi, maka tunggu saja. Allah akan mendatangkan perkaranya. Ini maknanya, dan sudah di depan mata kita. Kalau orang yang cintanya kepada dunia itu tidak terkendali, ya, kira-kira seperti masyarakat kita, tunggu saja masa apa? Bisa masa kebahagiaannya apa? Bisa. Ini bukan rasanya siapa-siapa. Kalau jangan ditunjuk sebagai menteri keuangan, mengelola duitnya begitu susah nggak kira-kira? Banyak diambil orang yang bukan hanya ratusan juta. Bisa miliar Pak? Jawab aja iya, orang kita nggak pernah. Ini sudah digabungkan Rasulullah itu peringatan sekian tahun yang lalu. Maka tadi gerakan manusia itu mestinya didasarkan pada rasa cinta dan utama kepada Allah, supaya
kecintaannya manusia kepada dimensi harta benda dan dimensi keluarga tadi itu nomor sekian yang diutamakan adalah cintanya kepada Allah. Saya menemukan kata-kata bijak, Pak. Kapan hari sudah saya sebutkan dan saya ulangi lagi di sini, ya. Tapi supaya agak lebih penasaran, saya tanya dulu. Jangan pernah datang ke Tanjung Perak? Ada apa di sana? Inilah apa? Laisa minal khata' ayyakun takuna safinatu bil ma'. Walakin al-khata' ayyakun al-ma'u bis safinati. Ini kata-kata bagus. Bukan hadis, bukan Quran. Ya, tidaklah merupakan bahaya jika ada perahu di atas air. Walakin al-khata' ayyakun al-ma'u bis safinati. Tetapi merupakan bahaya jika air yang ada di dalam bisa dimengerti, Pak, ya? Akan terusnya. Apa terusnya? Wujudul mu'min di dunia ghairu musykilan. Mas, adanya orang Islam di dunia ini bukan sesuatu yang aneh. Memang dunia isinya siapa? Manusia. Salah satunya orang Islam. Walakin al-musykilah an takuna dunya fi qalbil mu'min. Tetapi merupakan satu keanehan yang sangat amat bahaya. Yang menjadi masalah adalah jika dunia itu di dalam hatinya orang Islam. Kalau di dunia itu ada umat Islam wajar, dunia ini isinya manusia, termasuk umat Islam. Tapi kalau dunia itu berada di dalam hatinya umat Islam, nah ini yang segala-galanya diukur dengan apa? Dunia. Dunia dalam hatinya. Sebenarnya kata-kata bijak ini itu nanti bisa diterangkan di bab 37. Iradatul insan bi amali dunia. Motivasinya seseorang di dalam ibadah niatnya untuk mencari dunia. Contohnya orang itu sholat duha karena buka toko, nyolati tokonya. Jadi gedung sholat duha itu karena termotivasi oleh toko. Ya, menurut saya itu bukan siapa-siapa. Ya, orang rajin puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ngapain? Bajunya sesek semuanya. Itu sunnah Nabi dilakukan motivasinya mencari dunia. Saking cintanya kepada dunia sampai ibadah pun alhamdulillah diniatkan untuk mencari. Nah begitu, ya. Maka 8 poin tadi harus menjadi apa namanya kita waspadai. Mohon izin saya nyindir pendapatnya Profesor Monis Majid dalam dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban. Orang boleh tidak suka pemikirannya Profesor, tapi saya menyukai, sangat cerdas orang itu. Dia mengakui kalau manusia Muslim itu mensyirikkan Allah dengan benda-benda mati, benda-benda langit, benda-benda dunia. Kalau sudah tidak percaya, cara mengatasinya gampang. Bendanya dan barangnya dibuang, orangnya tobat setobat-tobatnya. Selesai nggak? Saya ulangi. Kalau orang mengatasi syirik kepada Allah yang diwujudkan dalam dengan kata benda langit, benda bumi dan benda-benda mati. Syirik kepada Allah dengan benda-benda maksudnya. Itu mengatasinya gampang. Buang bendanya, lalu orangnya apa? Tobat setobat-tobatnya. Ada terusnya. Yang paling susah mengatasi syirik kepada Allah yang diimplementasikan dalam kecintaannya manusia kepada harta benda. Saya ulangi, yang paling susah menghilangkan itu adalah syirik yang diwujudkan, yaitu apa? Kecintaannya manusia kepada harta benda. Jadi jangan dikira orang mencintai harta benda yang lebih cintanya kepada Allah itu bukan syirik, tapi itu adalah
kesyirikan. Namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Nah, dengan dan saya, sosial saya ini ngomong syirik dalam bercinta gak apa-apa. Itu bukan bahasanya begitu, bahasa kita. Itulah sehingga saya tidak segan-segan mengatakan bahwa rusaknya tatanan masyarakat bangsa dan negara karena manusia bersyirik kepada Allah SWT. Salah satunya adalah syirik dalam cinta, mencintai dunia, mencintai harta benda, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga yang bukan haknya diambil. Ya, itu kan merusak, ya. Nah, gitu. Jadi biar kerotnya masyarakat, rusaknya masyarakat itu karena faktor syirik tadi. Wujudnya macam-macam. Nah, di situ. Jangan percaya atau tidak gitu, ya. Kemudian, ya, nah ini tak saya bacakan. Makna ayat ijma'an, ya. Surah At-Taubah tadi ayat 24 tadi, yang 8 perkara dibandingkan dengan 3 perkara tadi. Oleh Dr. Fauzan, Profesor Fauzan, itu diuraikan begini. Amallahu nabiyyan wa yatawa'ada man ahabba hadhihi al-asnam wa aqalaha aw ba'daha ala hubbillahi wa rasulihi wa fi'li ma awjaballahu alaihi min al-a'mal allati yuhibbuha wa yardaha kal-hijrah wal jihad wa nahwi dzalika fabadallahu bil a'la wal abna wal ikhwan wa kadza al-asdiqa wa nahwihi faman idda'a mahabbatallahi fa huwa yuqaddimu mahabbata hadhihi al-asya' ala mahabbati fa huwa kadhibun. Ya, apa maksudnya? Jadi ayat yang saya baca tadi surat At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala semacam memberikan ancaman kepada manusia. Ada 8 perkara tadi yang lebih dicintai, atau sebagian dari 8 perkara tadi itu kalau betul-betul dicintai daripada mencintai yang Allah dan Rasulnya yang perjuangannya tadi, seperti orang hijrah dari kejelekan kepada kebaikan dan orang berjihad di jalan Allah. Orang mengaku beriman tapi realisasinya begitu, maka orang itu katanya bahwa kadhibun, orang itu dusta dalam imannya kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, maka menetapkan cintanya yang utama yaitu kepada Allah dan kepada siapa? Rasulullah. Nah, jenengan pernah dengar ceritanya Umar bin Khattab yang ditegur oleh Nabi dalam kaitannya dengan cinta? Umar itu sama Nabi yang banyak. Mertuanya, betul ya? Tapi ditegur sama Nabi karena omongannya keliru. Apa begini? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Nabi, sungguh baik aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku. Itu maknanya apa? Umar tadi mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu baru Nabi. Boleh nggak sama Nabi? Tidak boleh. Kenapa kalau begitu? Dalam diri manusia itu kan ada akal, ada nafsu, ada ini. Lalu mencintai dirinya itu lebih daripada mencintai pada Allah. Bisa juga nafsunya diikuti terus. Saking cintanya kepada diri sendiri. Jadi Umar bilang gitu, Nabi, sungguh engkau yang aku cintai dari segala galanya kecuali aku mencintai dirimu. Lah, ya Umar, tidak begitu. Kecuali aku ini Muhammad lebih kamu cintai daripada kamu mencintai dirimu. Terus Umar merubah, makna jalannya kita walaupun pertemuannya, ya, dirubah katanya. Allah ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Jadi kalau akar bahasa Arab dari ilan menjadi hatta, dari ilan menjadi hatta. Kalau pakai bahasa Indonesia demi Allah,
demi Allah ya Rasulullah, engkau yang mencintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai terhadap diriku sendiri. Baru Nabi mengatakan al-an ya Allah. Nah itu baru betul. Umat saya sendiri tegur sama Nabi, Pak. Kira-kira orang sekarang dia mana? Ini serius, Pak. Jadi meletakkan cinta itu kepada Nabi. Terus Nabi membaca ayat Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia daripada umat Islam terhadap dirinya sendiri. Lebih utama mencintai Nabi daripada umat Islam mencintai diri sendiri. Nah itu loh, maka dalam kitab Fiqhul Najiyah wa Thawaiful Al-Mansurah diterangkan bagaimana ukurnya antara orang yang miripnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan mirip kepada selainnya. Kalau terjadi pertentangan, menurut Allah dan Rasul tidak boleh, tapi anak saya minta begini, pimpinan saya minta begini, bapak saya minta begini, nafsu saya minta begini. Yang dikalahkan mana? Kalau orang dari tidak bisa, tidak boleh, itu bukan milik kita, harus cintanya kepada Allah. Saya lebih mendomani Al-Quran dan hadis itu pada saat mencintai Allah dan Rasul. Ini kelihatannya sepele, ini kelihatannya biasa-biasa di mata seorang, tapi implementasinya itu yang benar. Saya simpankan sedikit. Ini bukan siapa-siapa, kalau benar-benar pejabat itu sebelum memangku jabatannya disumpah. Atas nama siapa? Allah. Jangan tahu dari beberapa tiga itu bahasa sumpah. Sumpah itu apa? Tahlilul amri atau tahlilul bidzikri bismillah ta'ala atau sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara orang yang akan memangku jabatan, yakinkan dulu dengan cara menghadirkan nama Allah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak akan menerima ini apa ya? Tapi dalam perjalanannya orang itu mengkhianati sumpahnya sendiri. Itu Pak, kalau diukur dari aspek ini, orang itu merendahkan Allah. Laisa bita'dilillah, orang yang tidak mengagungkan Allah malah merendahkan Allah. Sudah disumpah dengan nama Allah supaya mengikuti aturan, supaya mengikuti konstitusi, supaya mengikuti undang-undang, ternyata ditabrak sama sini. Saya begitu Pak. Jangan dikira itu tidak dosa-dosa. Ya, bukan hanya dosa berkaitan dengan aturan konstitusi dan undang-undang, terhadap Allah luar biasa. Kita rahmat dari akidah tauhid. Dia menyalahi apa yang dia yakini dan dia menyalahi apa yang dia sadarkan sendiri. Nah, di situ karena dia sudah berikrar tadi ya. Nah, itu penting ya. Jadi kita tauhid ini membahas hal-hal yang bersifat spiritual. Berikutnya itu. Sekarang ini mahabbatullah, majah nanti mahabbatillah wa rasulih. Nanti berikutnya membahas mengenai majah billah, yang dibahas masalah takut sama Allah digandeng dengan rasa cinta. Berikutnya lagi tawakul, bertawakal kepada Allah SWT. Nah, jadi ada konsep di dalam tauhid itu supaya orang itu tawakal. Tawakal itu intinya adalah meminta Allah supaya kita campur tangan dalam urusan manusia. Hal-hal yang di luar prediksi manusia bisa terjadi atas kehendaknya siapa? Allah. Ya, Allah. Ya. Nanti kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.